Oke, anggap aja misalnya ini masih layar awal. Oke. Nah, kalau di handphone itu, kalau di HP itu, kita kan kalau buka Google Chrome ya kan, itu dia selalu ada titik tiga di pojokan sebelah kanan kan. Nah, begitu yang kalau teman-teman tuh pengen setting desktop dari handphonenya, maka tinggal klik titik tiga ini, tinggal dibuat setting desktop gitu. Paling bawah dia. Dirubah set email Chrome sebagai default awal itu country depan. Nah, kalau kalau ini kan karena udah settingnya setting komputer, maka dia tertera lagi. Oke, tapi di HP dia ada tulisan setting desktop. Untuk kita rubah handphone itu dia di tampilan layar komputer kita. Nah, lalu apa sih yang harus dikerjakan? Yang pertama, teman-teman ketika mau iklan di Meta, ya teman-teman tuh harus punya namanya Facebook dulu. Oke. Oke, lalu cara pertamanya login dulu ke Facebooknya masing-masing. Dicatat, login dulu ke Facebooknya masing-masing. Nah, begitu login, jaringannya sedikit lebih lama ya, karena di sini mau hujan. Nah, nah ini misalnya eh, layar profil kan, profilnya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik yang titik 9 ini, oke? Titik 9 ini, teman-teman tinggal klik halaman. Oke, halaman itu apa, Mbak Ica? Halaman itu dia adalah tempat lain untuk kita beriklan. Jadi bukan pakai profil profil Facebook kita, enggak. Kita enggak pakai profil Facebook. Makanya ketika ada yang bertanya nih, Mbak Ica, saya mau ngiklan itu tapi orang jangan kenal saya. Saya maunya orang-orang tuh nggak kenal saya. Jadi betul-betul kayak privasi. Hah? Selamat datang, Mbak Apa? Sukirawati dari Sulawesi. Soptes? Oke, jadi pertama buka Facebooknya, lalu klik titik 9 ini, boleh sambil catat, buat halaman. Halaman inilah yang kita untuk pakai iklan. Jadi halaman ini sama seperti kemarin yang pembelajaran di awal, setting Instagram kan, materi pertama. Setting Instagram itu dibuat seperti ini juga di halaman ini. Jadi kita akan mengintegrasikan halaman Facebook dengan Instagram kita. Syaratnya apa? Kita buat dulu halamannya. Halaman inilah yang akan mengiklankan produk digitalnya teman-teman atau produk fisiknya teman-teman atau jasa apapun itu. Oke, dibuat dulu. Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang setting Instagram kan. Nah, itu kita duplikat di halaman ini. Kita duplicate. Yang pertama nama halamannya harus sama-sama biar nggak bingung. Jadi ini dibuat nama halamannya sesuai dengan halaman Instagram yang kemarin teman-teman udah buat. Oke? Kategorinya apa? Kemarin kan udah. Hibzan kan kemarin kategorinya apa, Hibzan? Kayak Mbak Nina kemarin kategorinya bakery ya. Bakery kan ya. Nah, jadi di fanpage Iya, ini betul. dibuat namanya sama. Settingan Instagram harus sama dengan halaman kita. Namanya harus sama. Mbak, kalau namanya nggak sama bisa nggak? Bisa. Cuman nanti rancu untuk memudahkan kita nanti untuk mengintegrasikan. Oke? Jadi misalnya nama yang kemarin itu misalnya Nina Bakery. Buatnya tetap sama Nina Bakery kategori apa? Kue gitu. Atau kelas kayak kemarin Mbak Nina mau buka kelas kursus Betul. kan dibuat di sini namanya sama. Di bio-nya juga sama nggak? Sama. Jadi yang di Instagram itu diduplikat di sini. Di fanpage Paham ya? ini. Sampai sini paham? Ya, Yes, paham, Mbak. fanpage. Paham ya? Nah, kalau udah jadi langsung iklan, Mbak. Tunggu dulu. Kayak kemarin ada pertanyaan kan, Mbak, IG saya udah jadi. Langsung iklan dulu dong. Gimana caranya orang itu bisa yakin sama halaman kita. Bisa jadi nggak kelihatan bodong gitu kan. Jadi orang sekarang udah suka cross check nih. Kalau kita ngejual dari periklanan, IG-nya diceknya gitu kan, Facebook-nya diceknya, and then sometimes website-nya diceknya. Kayak gini, s- eh, fanpage saya sama dengan halaman Instagram saya, lalu diintegrasikan. Lalu diposting dulu, kita posting dulu
apa yang ada di Instagram itu posting juga di halaman ini. Ada nggak cara yang lebih singkat? Ada. Jadi di Instagramnya teman-teman itu ada pengaturan yang sekali posting langsung masuk ke halaman, Facebooknya teman-teman gitu. Jadi ini diposting dulu, dibuat dulu bannernya atau sampulnya dibuat dulu. Oke. Putus-putus suaranya Mbak Ica. Harap maklum mau hujan soalnya mau hujan di sini. Oke, halamannya udah dibuat, sampulnya juga diposting sama seperti di Instagramnya teman-teman. Bionya di sini juga dibuat. Terus postinglah beberapa postingan. Oke, postinglah beberapa postingan. Sampai sini paham? Paham, Ini Mbak. kita hanya memindahkan apa yang ada Paham. di Instagram kita dengan halaman yang ada di Facebook. Caranya kayak tadi, buka profil Facebook, lalu klik titik 9, lalu klik halaman. Oke, halaman. Kalau udah jadi, udah diatur halamannya, kayak yang udah kita buat di Instagram, lalu teman-teman buka apa? Bukanya ini. Oke, www.facebook.com/adsmanager. Boleh dicatat. Oke, www.facebook.com/adsmanager. Oke, nanti dia akan munculnya kayak gini. Kalau teman-teman belum beriklan, maka datanya masih nol ya. Oke. Di sini nanti akun BM-nya nih. Ini nanti pelajarannya tinggi banget nih. Kita langsung cara belajar beriklan. Nah, kalau teman-teman masih baru, ini belum ada ya. Ini nggak perlu dipilih. Kalau masih baru, belum perlu dipilih. Langsung aja nanti ke campaign tulisannya. Nanti dia akan tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Tapi teman-teman nanti masih kosong. Oke, teman-teman nanti masih kosong. Nah, ini karena sudah beriklan, jadi ini masih penuh dengan data. Di dalam iklan itu ada 3 level. Ada 3 level. Yang pertama, campaign. Oke, campaign. Yang kedua, ad set atau set iklan. Yang ketiga adalah ad atau iklan. Oke, campaign artinya apa sih tujuan iklan kita? Oke, apa sih tujuan iklan kita? Tujuan iklan banyak. Mbak, pengen terkenal, pengen banyak yang komen. Oh, ada. Mbak, kepengen banyak orang yang nonton video saya. Ada. Oh, Mbak, saya pengen jualan dong. Ada. Oh, Mbak, saya kepengen banyak dapat data dari Meta, dari orang-orang bisa. Oh, Mbak, saya kepengen saya punya aplikasi, saya pengen orang itu download aplikasi saya bisa. Jadi campaign itu adalah apa sih tujuan iklan kita? Boleh dicatat ya, guys. Campaign itu adalah apa sih tujuan iklan kita? Masuk ke level kedua adalah ad set di sebelahnya nih. Atau set iklan. Ya. Ad set atau set iklan itu artinya siapa sih targetnya teman-teman? Kemarin udah saya ajarin tentang customer profile kan. Siapa sih targetnya teman-teman gitu. Targetnya contohnya gimana Mbak Ica? Seperti customer profile. Usianya berapa? Udah kemarin kan kita belajar value proportional Canva udah kan ya. Pada buat gambar bulat, pada petak. Nah, di sini kita tuangkannya. Ya kan? Di adset ini, adset itu siapa sih target kita? Usianya berapa? Oke. Wilayahnya di mana? Itu di adset. Laki-laki, perempuan. Bahasanya apa? Ya kan? Dan dia tertariknya apa?
Dia tertariknya apa? Itu AdSense. Paham ya? Campaign study itu adalah apa sih tujuan iklan kita? Kalau AdSense atau set iklan sih artinya siapa target market kita. Dan yang terakhir adalah ad. Ad itu adalah materi iklan kita. Materi atau bahasa lainnya adalah konten kita tuh. Maka awal saya ngajarinnya sama teman-teman itu tentang setting Instagram, terus value professional Canva, customer profile, blueprint digital, itu emang dari basically banget. Biar nanti ketika kita mau ngiklan di Meta, tinggal kita pindahin aja gitu. Yang terakhir adalah ad atau iklan. Ad ini materi iklan kita. Materi iklan itu dibagi beberapa. Yang pertama ada Reels, video, yang kedua ada eh yang kedua itu ada karusel. Karusel itu yang bisa digeser-geser. Yang ketiga adalah single image. Dia kalau cuma satu foto. Yang keempat adalah single video. Oke? Nah, bisa bedakan ya? Sekarang saya tanya dulu deh sebelum saya lanjut eh, cara ngiklannya. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sama si random aja deh. Saya mau tanya sama Mbak Caca tadi. Mbak Caca, apa itu campaign? Tujuan kita beriklan. Yes, good. Oke, Mbak Nina, apa itu AdSense, Mbak Nina? Kita, Mbak. Siapa target iklan kita? Yes, siapa target iklan kita? Oke, kalau gitu Hibzan, apa ad itu Hibzan? Mana dia nih? Hibzan, apa itu ad? Nggak ada ya, menghilang orangnya. Iklan nggak? Apa? Iklan, yes, materi iklan. Paham ya? Sampai sini semua teman-teman paham 3 level iklan? Paham. Paham, Mbak. Paham, good. Bisa saya lanjut ya. Lalu nanti ini teman-teman biar tahu hasilnya, teman-teman harus coba ngiklan ya. Oke. Saya turunkan dulu. Nah, langkahnya gimana langkah awalnya ini supaya kita beriklan, Mbak Ica? Ada tulisan buat atau create nanti di Facebooknya teman-teman. Oke. Teman-teman klik buat. Diklik. Oke, jangan klik kanan, klik kiri. Ini dia tadi yang saya jelaskan tujuan iklan kita. Ada awareness. Jangan pernah berharap itu ada penjualan ketika teman-teman tuh punya tujuannya adalah awareness. Oke. Awareness tuh apa, Mbak Ica? Awareness itu dia punya tujuan biar kita viral. Supaya kita itu viral. Artinya ya cuman buat brand kita tuh dikenal orang aja. Tanpa adanya engagement, tanpa adanya penjualan. Tidak akan pernah ada penjualan kecuali kita udah membangun brand itu ngiklannya udah lama, baru ada penjualan. Jadi algoritmanya Meta itu dia akan memberikan customer yang sesuai dengan targetnya kita, tujuan iklan kita. Gitu. Awareness supaya brand kita terkenal aja, awareness. Kalau yang kedua, traffic. Traffic itu bukan lalu lintas ya, guys. Traffic itu adalah pengunjung. Artinya, kita punya website, kita punya Instagram. Kita kepengen orang-orang itu berkunjung ke websitenya kita. Itu traffic. Sama dengan halnya gini. Kita punya toko. Kita kepengen orang-orang itu datang ke toko kita. Maka kita harus ngapain? Kita mendatangkan traffic ke toko kita. Oke, yang ketiga interaction atau engagement. Engagement itu juga dibagi beberapa. Oke. Engagement itu dibagi beberapa kategori. Yang pertama adalah orang-orang yang dia suka nge-like. Orang-orang yang suka nge-like doang gitu ya. Yang kedua, orang-orang yang suka nonton video doang. Yang ketiga, orang-orang yang suka komen.
Yang keempat, orang-orang yang suka nge-DM. Suka nge-DM Messenger, suka nge-WA gitu. Oke? Dibagi beberapa. Itu interaction. Jadi kalau teman-teman lihat konten orang banyak yang nonton atau banyak yang komen, banyak yang like, maka dia berikan menggunakan interaction atau engagement. Yang keempat, tujuan campaign itu ada prospek. Prospek tuh dia gini, kita butuh data sama calon customer kita. Nah, ini biasanya kalau kita jual itu produk yang harganya puluhan juta ya. Yang mana kita butuh dekat dulu, butuh dipercaya sama orang. Maka kita pakai prospek. Tujuannya untuk mendapatkan lead atau data. Yang mana kita minta nama, email, nomor WA-nya, terus kita mau komunikasi baik dengan dia, dengan mau kan biasanya itu closingan yang budgetnya cukup gede ya, pakai prospek. Oke. Campaigns yang keempat yaitu promo aplikasi kayak saya bilang. Kalau teman-teman web developer atau pembuat aplikasi, teman-teman kepengen orang-orang tuh download aplikasinya teman-teman, teman-teman bisa pakai promo aplikasi. Dan yang terakhir nih, ini yang bakal kita praktikin, yaitu sales. Mbak, tujuan saya ngiklan kan saya mau jualan. Yes, benar. Jadi saya nggak akan ngajarin yang keempat ini kalau tujuannya teman-teman adalah untuk menciptakan omset dan mendapatkan profit. Tujuannya adalah sales, penjualan. Atau bahasa lainnya adalah conversion. Bahasa lainnya adalah conversion, ya. Conversion atau sales. Sales ini dia juga dibagi sama kebiasaan masyarakat. Yang pertama, ada orang yang doyannya itu cuman sales closingannya via WA. Ada. Ada yang dia orangnya sellernya itu dia pengennya ditelepon atau pengen nelpon customernya bisa. Oh, ada yang pengennya otomatis bisa. Kalau saya pakai yang otomatis biar nggak capek gitu. Nah, maka kita klik campaign-nya yang kelima. Sebelum saya lanjut, saya tes lagi nih teman-teman. Campaign mana yang dia tujuannya itu biar orang banyak like, comment, and share. Saya mau nanya sama siapa aja yang tahu, coba buka ininya. Saya, Kak. Oke, siapa nih? Hibzan, coba. Apa jawabannya Hibzan? Yang tujuan campaign-nya adalah supaya banyak yang like, comment, and share. Interaksi. Oh yes, benar Mbak Nina. Interaksi. Kalau yang biar biar ini aja brand kita terkenal, yang mana? Awareness. Yes, good. Supaya orang-orang banyak berkunjung ke website kita, yang mana? Traffic. Good. Supaya jualan, yang mana? Penjualan. Penjualan. Kalau biar kita dapat data nama emailnya orang, betul lead? Prospek. Yes, good. Oke. Saya anggap udah pada paham ya sampai sini biar kita lanjut praktek nih. Oke, lanjut ya. Lalu kita klik penjualan, teman-teman langsung klik lanjutkan. Kita lanjutkan nih. Maka dia akan muncul seperti ini. Coba kecil aja ya. Ini dia tadi di sudut kiri saya ada campaign, ad set, ada ad. Ada campaign, ada ad set, ada ad. Campaigns-nya jangan lupa diganti namanya. Supaya apa? Biar kita ingat ini iklan kita yang mana gitu. Ini iklan kita yang mana? Karena kalau nanti mulai semakin berlatih, iklan bakal sulit mengingatnya. Jadi kita ganti namanya. Saya suka ngasih namanya seperti ini. Misalnya ada kelas WFH saya kan. WFA. Kelas WFH. Tadap. Oke. Kelas WFH. And then setelah WFH, saya masukin target usianya adalah 24 sampai dengan 45. Biasanya orang yang udah punya penghasilan. FM artinya female male.
And then lokasinya, saya sukanya Broad. Broad itu adalah Indonesia. Broad. Oke? Broad. Boleh nggak ditargeting interestnya, Mbak? Boleh. Oh, saya mau targetingnya orangnya doyannya bisnis. Bahkan kita bisa targetingnya owner, small business, bisnis yang udah gede, entrepreneurship, bisa CEO, bisa kita targeting. Kita kasih nama dulu ya, WFH. WFA ini produknya, target usianya, laki-laki perempuannya, broad to wilayahnya, saya mau letakkan, dan bisnis to interestnya. Lalu scrolling ke bawah. Langsung itu dibiarin aja, karena saya akan ngajarin yang CBO. CBO itu adalah Campaign Budget Optimization. Biar budget kita, Facebook gue punya uang 50.000 nih. Maka 50.000 ini aktifkan untuk 24 jam. Jangan sebelum 24 jam budget ini udah habis. Kalau kita yang aktifkanlah anggaran set iklan, cepet banget habisnya. Berarti ini uang kita akan berpatok pada set targeting. Tapi kalau pada anggaran campaign atau campaign budget optimizations, maka kita percayakan pada Meta dengan budget kita yang ada 50.000 itu untuk difokuskan pada tujuan kita. Tujuan kita penjualan, maka pakailah CBU atau campaign budget optimization. Oh, budgetnya masih kecil Mbak Ica. Ini budget anggaran harian ya, maka atur 50.000. Kalau dulu iklan $1 juga bisa. $1 sekarang 18.000. Dulu masih dolar itu masih harga sekitar 15.000. Masih bisa dengan budget $1 itu iklan udah jalan. Kalau sekarang 50.000 udah paling kecil. Ya kan? Oke, next. Kita matikan dulu. Bukan kita matikan, sorry. Kita scrolling ke bawah. Gak usah diapa-apain. Cukup fokus, kasih nama, cek ini benar ya tujuan campaign-nya penjualan. Scrolling ke bawah lagi. Fokus ke anggaran kampanye dan budgetnya diatur. Lalu klik apa? Berikutnya. Kenapa ini nggak saya geser? Karena kita belum mau membandingkan iklan. Ini masih gimana cara jualan. Oke. Lalu kita masuk ke level kedua iklan. Apa level kedua iklan tadi? Level kedua iklan siapa yang ingat? Ayo. Campaign, ad-set atau ad? Level kedua iklan. Campaign, ad-set atau ad? Ayo. Ad-set. Yes, ad-set. Target kita masuk ke wilayah targeting. Tadi saya ngasih namanya dengan sama WFA. Oke. Targetnya saya usia berapa tadi? 24 ya. 24 sampai dengan 45. Laki-laki perempuan. Broad artinya Indonesia. Saya buat Indonesia. And then business. Targetnya adalah bisnis. Bisnis. Nah, konversinya ini kita giring mereka ke web. Syarat iklan penjualan itu kita harus punya web atau at least minimal kemarin link ID. Ya. Syukur-syukur teman-teman mau pakai Skalev. Lebih bagus. Ya. Yang bayar bulanan aja. Nah, kalau belum ada budgetnya pakai link ID aja. Oke, target kinerja Pak maksimalkan jumlah konversi. Artinya maksimalkan penjualan. Set datanya, apa yang kita cari? Nah, ini teman-teman harus aktifkan dulu pixel. Pixel itu apa Mbak Ica? Pixel itu, nanti saya ajarin itu materi terakhir. Pixel itu adalah rekam jejak. Kita itu mau targetnya event apa? Event itu orang yang ketika ada ya orang tuh punya kebiasaannya gini. Udah buka website kita, dia cuma baca doang. Baca doang, balik lagi. Oh ada orang yang dia itu namanya view konten, dia hanya melihat konten yang ada di webnya kita. Ada orang yang dia punya kebiasaan purchase, itu yang kita cari purchase, ngisi data di dalamnya langsung bayar. Ketika saya dapatkan teman-teman untuk jadi studennya saya ngiklannya adalah purchase.
targetnya adalah pixelnya yang saya atur adalah pixelnya saya yang saya atur purchase nanti eventnya. Oke, karena ini adalah WFH, maka yang saya aktifkan adalah pixel saya yang pixel ini. Nanti saya ajarin cara buat pixel setelah ini. Oke, atur pixelnya. Yang pertama, lihat itu situs web, targetingnya maksimal jumlah konversi. Yang ketiga, set baru pixelnya diatur. Dan yang ini peristiwanya atau peristiwanya eventnya. Event itu ada beberapa, ada lihat konten, dia hanya doyan membaca dan melihat konten yang ada di web. Ada yang doyannya memulai check out tuh dia gini guys. Dia isi data, mau check out, udah check out tapi dia nggak bayar. Tuh mau mulai check out. Tuh, orang yang dia mau mulai check out. Kalau dia pembeli, dia hobinya check out dan dia membayar. Gitu ya. Nah, kalau tambahkan info pembayaran, itu artinya ketika dia udah check out, kita target eventnya adalah isnya. Gitu. Maka yang kita targeting eventnya apa? Pembelian. Apa? Pembelian. Pembelian. Scroll ke bawah lagi. Diingat ya, yang diatur apa? Pastikan ini situs web, karena dia ada banyak. Ada situs web dan aplikasi, situs web di toko. Pilih yang tunggal. Yang ini, tunggal. Pilih yang situs web saja. Jangan ada situs web dan aplikasi, jangan. Tapi pilih yang situs web. Target kinerjanya pilih maksimalkan jumlah konversi. Lalu atur pixelnya. Lalu atur eventnya. Ada 1, 2, 3, 4 yang kita atur. Kita scrolling ke bawah. Scrolling lagi ke bawah. Oke, nah teman-teman bisa ngatur iklan ini mau diaktifin di kapan? Oh, saya mau aktifinnya besok, jangan lagi sekarang, rugi dong, udah lewat. Saya mau aktifinnya besok dan berapa? Aktifinnya jam 6 pagi. Jam 06.00 pagi gitu ya. Diaktifin tanggal mulai dan jam mulainya. Kalau teman-teman takut lupa atau boncos, teman-teman boleh aktifin atur berakhirnya ini iklan. Kalau enggak, rajin ngecek, nggak usah diatur. Oke. Kalau saya, karena udah kebiasaan, jadi nggak saya atur lagi. Kalau teman-teman untuk awal beginning, misalnya budget cuma ada 10.000, maka itu kan 3 hari. Atur deh. Mulainya tanggal 9, selesai tanggal 11. Gitu ya. Di jam berapa. Nah, ini sekarang kerennya nih, Meta nih keren banget karena dia udah ada namanya advantage aktif. Dia akan benar-benar mencarikan orang-orang yang sesuai dengan kontrol kita. Oke, atur lokasinya tadi karena saya broad, maka saya atur lokasinya apa Indonesia. Bentar, saya minum bentar. Oke, kita aturnya Indonesia. Yang kedua, ini yang butuh ketelitian teman-teman. Di bawahnya ada tampilkan kontrol lain. Kalau dulu 5 tahun yang lalu itu langsung terpaparkan. Kalau sekarang tuh udah diselip-selip gitu sama Meta. Teman-teman harus klik ini. Tampilkan kontrol lain biar kita bisa atur. Dia misalnya usianya berapa. Gitu kan. Kita klik usianya berapa. Usia minimal tadi kan saya 24, maka saya tarik 24. Ini karena jaringan saya, jaringannya karena mau hujan. Di sini biasanya muncul maksimum usia tuh 44 kan. Ini lagi nggak muncul. Nggak apa-apa, tapi itu nggak ada masalah. Nah, kita bisa nggak kecualikan orang, oh saya nggak mau nih iklan saya dilihat sama orang-orang yang kayak gini nih. Misalnya dia doyannya konten-konten hiburan, bisa nggak? Bisa dikecualikan. Oke? Lalu bahasanya apa? Mana tahu yang targetin teman-teman itu juga ada orang asing, boleh nggak diatur ke bahasa Inggris? Bisa. Saya pernah ngiklan itu ke Jeddah waktu itu. Dan saya targetingnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Maka iklan kita otomatis berubah jadi bahasa Inggris copywritingnya gitu. Oh, nggak nih, nggak Nah, respon. lalu kita klik saran pemirsa. Nih, klik tampilkan pengaturan. Nah, oke. Tampilkan pengaturan.
Tadi usianya kan 24 kan, nah ini muncul nih. 24 sampai usia 40, berapa tadi saya itu? 40 ya, maksimum ya. 44 kita atur minimum usia dan maksimum usia gitu. Jenis kelaminnya kan perempuan laki-laki nggak saya atur lagi. Di sini dia penargetan terperinci ya teman-teman tuh pengen iklan ini hanya masuk sama ibu kayak Mbak Nina kan targetnya customer profile jelas nih ibu-ibu yang doyannya masak dapur hobinya bakery. Nah di sini bisa nggak dicari Mbak? Bisa. Di targetingnya itu jadi iklan itu nggak akan muncul di ibu-ibu yang cuma tertarik di skincare. Jadi gini, kita itu nawari produk sama orang yang emang butuh produk itu. Karena orang akan hanya beli ketika dia butuh produk itu. Gitu. Kan nggak mungkin. Kita nawarin panci sama orang yang butuhnya skincare, belum tentu dibeli. Panci itu kan. Maka kita harus targeting. Karena yang saya jual adalah produk digital, e-book, maka berarti targetingnya siapa? Orang-orang yang hobi baca kan? Baca e-book, ya kan? Yang sosial media, mau berbisnis. Di sini kita targeting. Yang saya targeting adalah bisnis. Ketik aja bisnis. Bisnis. Yang teman-teman cek di sini bukan jabatan ya, tapi minatnya. Dia tertarik di mana nih? Bisnis dan keuangannya. Klik. Nah, Mbak bisa nggak lebih dari satu? Bisa. 5 pun bisa. 10 juga bisa. Gitu. Cuman semakin banyak kita letakkan klasifikasinya, semakin mahal nanti iklannya. Gitu. Oh, saya maunya cuman orang yang doyan bayar, dia belanja, check out, berarti pemirsa yang berinteraksi. Mana dia? Kita cari ya. Pembelanja yang berinteraksi artinya memang orang hobinya check out. Oke? Dan dia juga hobi bisnis kayak teman-teman. Teman-teman ini masuk kategori di kelas yang dia targetingnya mirip karakternya, interestnya. Terus dia hobi baca juga, ibu. E-book dikasih. Jangan free ebook. Kalau free ebook tuh orangnya sulit bayar tuh. Dia mau yang gratisan soalnya. Maka kliknya ebook. Ebook publikasi. Mbak Ica kalau cuma satu boleh nggak? Boleh. Kalau lebih dari 3 boleh nggak? Boleh. Oke, saya biasanya 3 aja. Oke, di scrolling ke bawah. Dibiarkan. Nih, ini kita biarkan aja penempatannya atau namanya adalah audience placement. Kita serahkan semuanya konten kita itu sama biar Meta yang akan ngebagi konten kita itu kemana gitu. Namanya audience placement ya, atau audio placement gitu ya. Dia akan masukkan ke Facebook. Facebook sendiri tuh ada reelsnya, ada story-nya ya kan. Jadi kita serahkan aja ini, jadi nggak usah diotak-atik. Bisa nggak Mbak? Saya nggak mau masuk ke IG. Bisa kita kecualikan. Tinggal diedit aja kontrol penempatannya. Gitu. Tinggal diedit aja, digeser. Ya. Lalu next. Masuk ke level ketiga. Level ketiga apa? Materi. Nah, di sini makanya kemarin saya bilang siapkan kontennya, belajar tentang materi konten ya kan sama teman-teman kan. Nah, di sini dia. Saya juga tandain. Ini konten apa? Harus kasih tahu. Oh, konten WFA 1. Nah, di sini kan muncul nih. Kok nggak nyambung, Mbak? Munculnya fotosintesa. Iya dong. Karena halamannya masih nggak sesuai. Kan ini halaman penjualan pupuk, profil Instagramnya juga penjualan pupuk. Kita ganti dulu ke halaman yang udah kita buat sesuai dengan produk kita. Kita ganti dulu. Harus dipastikan halaman sama Instagramnya itu harus sama. Jangan sampai lari. Nah, ini halamannya tadi, maka IG-nya juga harus kita atur. Oke. Otomatis dia. Nanti akan berubah. Oke, kita scrolling lagi ke bawah. Nah, penyiapan iklan. Ada 2 hal penyiapan iklan. Yang pertama, kita buat iklan dari awal yang dia belum diposting, atau kita gunakan postingan yang ada biar dia naik view-nya gitu. Jadi kita tujuannya sales tapi tanpa sekalian orang itu akan naik konten kita gitu. Maka saya sering menggunakan
gunakan postingan yang ada. Jadi posting dulu di Instagram sama saya, baru tinggal saya atur di periklanan di sini. Tapi kalau mau buat iklan bisa nggak Mbak? Bisa. Oke, kita atur dari awal. Boleh, kita tes dua-duanya. Klik yang buat iklan. Nah, buat iklan itu, klik penyiapan medianya, klik unggah manual. Oke, unggah manual. Kita scrolling ke bawah. Lalu kita atur formatnya. Ada formatnya gambar, ada formatnya video tunggal, ada formatnya karusel. Oke. Nah, kalau saya akan pilihnya gambar atau video tunggal. Oke. Kita pilihnya gambar atau video tunggal. Kalau teman-teman itu banyak gambarnya, boleh pilih karusel. Lalu ini matikan, iklan multi pengiklan itu dimatikan. Scrolling lagi ke bawah. Di sini masukkan situsnya teman-teman. Situs webnya, alamat link ID-nya, di sini dimasukkan. Oke, saya masukkan dulu alamat webnya saya. Sebentar. Saya sampai lupa. Oke, kita masukkan alamatnya di situs web, destinasi utamanya, masukkan, dipastekan webnya, link ID-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ragu, bener nggak ya alamat webnya saya, teman-teman tinggal klik panahan aja yang di samping. Dia akan muncul. Oke, lalu teman-teman, ini klik yang ini, destinasi yang dipersonalisasi. Kenapa? Di sini orang suka lupa untuk merubahnya. Karena dia kadang targetingnya dia udah otomatis masuk ke web, tiba-tiba masuk ke WA. Maka optimasi destinasi situsnya kita on kan, yang ini harus kita matikan. Sudah, baru masuk ke materi iklan. Kita upload lah, karena dia buat iklan, kita upload materinya di sini. Siapkan materi. Nah, materinya ada gambar atau single image, ada video. Karena saya video, saya masukkan iklan video. Nah, ini kan udah ada nih. Udah ada webnya kita di atas. Kita scrolling ke bawah. Klik berikutnya. Lalu pilih konten kita. Yang mana konten kita nih? Misalnya satu. Berikutnya. Masukkanlah copywritingnya di sini teman-teman. Oke, misalnya mau buat apa nih copywritingnya sebentar. Saya sampai lupa. Oke. Oke, masukkan copywritingnya di sini. Judulnya atau headline-nya. Kalau judul atau headline itu mirip kayak hook ya. Cuan dari mana aja gitu. Oke. Deskripsinya boleh diisi atau enggak ada masalah. Nah, ajakan bertindak ini harus dirubah ke pelajari selengkapnya. Terus klik berikutnya. Klik lagi, scrolling ke bawah, lanjut aja, nggak usah diotak-atik. Oke, kita tunggu dia terdownload. Kita scrolling ke bawah. Kita scrolling ke bawah.
Oke, kita scrolling lagi ke bawah. Nggak usah diotak-atik, cukup itu aja. Oke, nah ini dia namanya anatomi landing page. Anatomi landing page itu, anatomi periklanan. Ya, yang pertama ada halamannya. Ini kayak Ica Ikawani, fanpage-nya ada. Anatomi yang pertama. Anatomi yang kedua ada deskripsinya. Yang ini, kata-kata yang ini. Yang ketiga ada kontennya. Yang keempat ada tombol CTA-nya, kayak ini pelajari selengkapnya. Yang kelima ada headline-nya. Itu dia anatomi dari meta periklanan. Jadi teman-teman, nanti paling saya kasih tugas untuk membedah iklannya orang untuk lihat anatominya. Jadi di bagian ad itu yang hanya diatur yang pertama halaman Facebook dan Instagramnya. Yang kedua teman-teman pilih penyiapan iklannya mau buat iklan atau postingan yang udah di-post. Yang ketiga kalau dia unggah manual maka pilih formatnya. Lalu destinasinya situs web hanya situs web ya. Lalu yang selanjutnya masukkan situs webnya kita atau link ID-nya teman-teman. Lalu masukkan materinya silahkan diupload. Masukkan kodenya. Oke. Dan ajakan bertindak ini, ajakan bertindaknya. Jangan yang lain. Jangan pesan sekarang, mainkan gamenya kan nggak cocok. Yang paling tepat adalah pelajari selengkapnya. Setelah itu Mbak Ica ngapain? Klik iklannya diterbitkan. Sudah. Maka settingan iklan meta sudah selesai. Nah, tadi gimana caranya buat pixel ya? Nih, terakhir nih. Sebelum buka sesi pertanyaan. Digeser. Iklan ini memproses kan? Memproses itu dia masih dicek sama perusahaan Meta. Apakah iklan kita ini ada mengandung sara kan? Apakah iklan kita ini terlalu hiperbola kah? Apakah mengandung unsur penipuan kah? Itu akan dicek oleh timnya Meta. Yang pertama bukan timnya, tapi robotnya mereka. Nanti kalau udah aktif, dia akan aktif tulisannya. Tapi kalau dia belum aktif, dia akan tulisannya inactive. Nah, kalau kita setting belum, Mbak, kita mau nayanginnya 2 hari lagi, bisa nggak? Bisa. Ini dimatikan aja dulu. Nih, ini aktifkan, matikan, geser begini. Iklannya nonaktif. Tapi 3 unsur level ini harus tiga-tiganya aktif ya untuk bisa mengaktifkan sebuah iklan. Jangan salah satunya dimatikan. Ini kan aktif. Adset-nya aktif. Campaigns-nya maka tulisannya akan terjadwal. Saya mati iklan. Terjadwal itu artinya begitu di-approve sama perusahaan Meta dan udah sesuai jadwalnya dia akan langsung tayang. Oke, dia akan langsung tayang. Tapi kalau kita masih mau belajar setting-setting dulu, maka untuk kita geser begini. Dicentang dulu, lalu dia digeser. Campaigns non-aktif. Atau kita takut, oh budget kita udah mau habis, maka harus dimatikan. Kalau nggak bisa kena ban. Ya. Nah, kalau udah siap, saya udah ready, udah ada budgetnya, di billing, tinggal diaktif saja. Nah, sekarang gimana caranya Mbak? 2 poin. Pertama ngatur budgeting, yang kedua adalah kita itu setting pixel. Nah, saya atur lagi ngajarin teman-teman untuk top up-nya. Klik paling ujung ini ada toolbar begini kan. Klik tagihan dan pembayaran. Klik tagihan dan pembayaran. Oke. Nah, ini teman-teman sebaiknya pertama verifikasi akun dulu ya. Kalau belum diverifikasi. Oke.
Nah, nanti teman-teman tinggal klik. Saya keluarkan aja dulu. Dia biasanya masukkan kode ke nomor WA kita. Bentar. Kita masukkan kodenya dulu. Oke. Nih, karena udah top up, si saldonya tinggal berapa akan nampil. Bahkan 1 sen pun yang dipotong sama sama Meta, maka Meta akan kabarin kita. Kalau kita top up nih, langsung ada tulisannya didanai. Kita top up 400, kita terus sepotong 200, sepotong 287 gitu ya. Berapapun budgetnya kita yang terpotong sama Meta, termasuk 1 sen pun mereka akan kasih laporan, ada invoice-nya. Kan ada invoice-nya. Nah, gimana caranya top up? Klik billing tadi, tagihan atau pembayaran, klik tambahkan dana. Nah, teman-teman ini bisa atur secara manual mau budgetnya berapa yang di top up. Oh, saya mau ngaturnya 50.000 dulu, Mbak. 50.000. Oke. 50.000 scrolling. Oke. Terserah mau pakai metodenya apa. OVO, GoPay, terserah teman-teman mau pakai mana. Misalnya Mandiri. Klik berikutnya. Dia akan kasih nomor virtual account langsung. Jadi nggak akan salah. Budgetingnya masuk ke meta kita. Itu tadi cara kita beriklan, kedua cara kita untuk top up. Oke? Nanti teman-teman tinggal paste, masukkan ke m-bankingnya. Nah, cara yang ketiga adalah untuk kita punya pixel. Pixel itu gunanya adalah untuk men-tracking orang-orang yang udah ngelihat webnya kita, IP-IP-nya gitu ya. Jadi itu bisa retargeting lagi. Biasanya orang itu akan purchase setelah dia lihat iklan kita tuh sebanyak 7 kali. Jadi hari ini dia lihat konten kita, nanti siang lihat lagi konten kita, ketiga malam kena lagi konten kita. Itu aja kena aja lama-lama purchase dia, gitu ya. Terus ini saya akan ngajarin gimana teman-teman tuh untuk yang setting pixelnya. Klik pengelola peristiwa dulu. Oke. Karena ini sayanya udah ada, maka bisa saya lihat udah berapa banyak orang nih 11.000 akun yang melihat di Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3. Mbak, di satu akun ini kita bisa punya berapa banyak pixel? Bisa punya banyak-banyak. Ini aja di satu akun, saya punya lebih dari 10 pixel saya. Oke, jadi satu pixel itu dikategorikan. Misalnya satu yang kategori manusianya produknya adalah produk jasa, jangan dicampur pixelnya. Karena kan beda targeting. Jangan dicampur dengan orang-orang yang pengen umroh, jangan dicampur dengan orang-orang resto, jangan dicampur dengan orang-orang yang eh, orang-orang yang doyannya masak, itu nggak bisa. Jadi satu produk, satu web atau landing page, satu pixel. Paham ya, teman-teman? Satu produk, satu landing page atau satu web, satu pixel. Paham? Nah, cara buatnya gimana, Mbak Ica? Cara buatnya, teman-teman tinggal klik hubungkan data. Nah, ini dia. Hubungkan data, klik web, klik berikutnya. Nah, set datanya dulu. Oh, sorry. Ini untuk targeting. Klik set data. Nah, teman-teman tinggal klik buat nanti sini. Ini karena saya udah ada. Nah, udah ada. Kalau kalau dia belum ada, nanti ada tulisannya buat di sini ya. Itu caranya. Tinggal diklik di next next kan aja dia, tinggal di next next kan nanti langsung keluar kodenya. Kode pixel itu yang ini, yang di bawah ini. Itu yang teman-teman copy, disalin, masuk ke campaign-nya yang tadi, ke campaign yang tadi teman-teman udah atur di sini. Di bagian klik diklik dulu, klik edit. Nah, di bagian ini.
Hmm, lanjut di Excel. Hmm, di Excel-nya tadi nih, set datanya tadi. Ini kan udah ada kan? Nah, kalau belum ada, buat pixelnya dulu, baru teman-teman atur iklannya. Gitu. Oke, any question guys? Pasti puyeng ya. Any question? Mbak Jam mau tanya. Boleh. Ya, kalau tadi kan Hmm, Mbak Ica itu kontennya upload manual, lalu diarahkan ke landing page. yes. Hmm, Kalau dari konten Instagram gimana, Mbak? Oke, kita praktekin lagi ya Mbak. Ya, Iya, maksudnya oke. langsung dari Biar, Instagram nggak pakai. iya. Oke. Kalau langsung dari Instagram, dia Heeh. nanti Mbak bisa boncos. Tapi posting dulu Mm. di Instagram Mbak, baru diatur di Meta. Oh, Paham? bisa ya, Mbak ya gitu ya. Bisa. Jadi posting dulu di Instagramnya. Udah Ya. selesai, dia diposting, baru kita buka Ads Manager kita tadi Mbak Nin. Hmm, Nah, di sini di bagiannya nih lebih gampang. Saya lebih suka kayak gitu justru Mbak Nin. Kenapa nggak ya. repot-repot? Ya kan? Terus bisa Iya. kontennya bisa cepat viral. Jadi sekali Iya. menyelam minum air tuh. Nah, jadi ini tinggal bagian add kan, itu kan materi ya. Jadi itu harus di luar harus benar-benar hafal campaign itu apa, adset itu apa, ad itu apa. Tinggal di bagian bagian di bawah halaman, di bagian penyiapan iklan, klik gunakan postingan yang ada, Mbak. Oke? Oh, ya. Ini akan hilang nih. Gunakan postingan yang ada, scrolling dulu, ya kan? Masukkan dulu URL-nya. Saya karena nggak hafal, maka saya buka dulu lagi. Bentar. Masukkan dulu URL-nya, ya kan? Karena kan kalau di IG kan nggak bisa diklik URL itu kalau kita posting, Iya. ya kan? Nah, di sini di materi iklannya, Mbak, ubah postingan. Oke, Mm-mm. loading guys. Nah, kita pilih postingan yang mau yang mana nih? Nah, yang mana nih? Yang sesuai nih, misalnya ini. Klik, diklik aja. Nah, udah kalau dia udah biru, tinggal klik lanjutkan. Jadi Mbak Nina nggak perlu capek-capek ngatur konten, ngatur copywritingnya lagi karena udah otomatis. Nah, oke, scrolling ke bawah. Harus diperhatikan benar linknya. Nanti mau terubah dia. Klik optimasi, jangan lupa nanti dia lari tiba-tiba ke WA. Nah, kan udah mau lari dia kan? Nih, karena ajakan bertindaknya udah berbeda. Harus benar-benar diperhatikan ajakan bertindak ini. Nah, ajakan bertindaknya jangan centang yang ini. Hmm. Tidak on browser ini saya pernah melakukan kesalahan di sini, Mbak, karena kurang telitinya di sini. Dia nyelip soalnya kan, ad browser itu harus benar-benar diperhatikan. Dibuat tidak ada, kalau enggak nanti orang masuk ke WA pribadi Mbak atau Oh, iya. WA admin, masukkan URL. Jadi nggak berfungsi dia webnya Mbak kalau langsung ke apa ke WA. Capek ke WA Mbak langsung nge-follow up Iya. satu-satu Mbak, buang waktu. Ya kan? Kita langsung otomatis tahu orang itu niat nggak belinya kalau ketika kita ada website memang. Apalagi Mbak Nina pakai Scarlett kan, tinggal dibagusin aja Iya. itu Scarlett Mbak Nina tuh. Udah tinggal praktek langsung gas. Udah selesai Mbak Din. Iya, Mbak. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya kita nggak bisa atur ininya. Headline yang di sini Mbak, nggak bisa kita atur. Oh, iya. Bedanya. Nggak kita otak-atik karena kan kita berpacu pada Instagram. Ya kan? Iya. Makanya ketika mau posting tuh benar-benar dipikirkan tuh. Konten sama copywritingnya. Gitu. Udah tinggal terbitkan aja. Kelas, selesai. Kalau untuk awal-awal 3 jam kadang ngabisin waktu hanya untuk setting ini nggak apa-apa. Lama-lama teman-teman cuma 15 menit ngerjainnya 10 menit. Tinggal dari handphone klik download aplikasi ini dia nih. Untuk mantau iklan Meta. doang, iklan Meta. Udah gampang. Bahkan buat iklan ini bisa nggak Mbak dari HP aja bisa. Dari HP aja bisa. Download aplikasinya aja.
Cuman lebih puas memang kok dari pakai komputer kan kitanya. Dari HP aja bisa, Mbak? Ya bisa. Oke. Any question lagi? Good questions. Mbak Caca ada pertanyaan? Inilah para-para yang tetap konsisten dari awal masuk kelas ya. Paham, Mbak. Paham, Yang Mbak lainnya Ica. udah pada tewas. Mbak Caca, any question? Paham, Mbak Ica. Paham. Paham. Besok saya share ya, ingetin aja. Saya ada video tentang cara periklanan ini. Saya ada videonya saya share jadi teman-teman bisa belajar ulang. Oke? Takutnya saya ini terekam, tapi kadang laptopnya nggak kuat karena memorinya besar kan? Gitu. Any question, Hifzan ada pertanyaan? Intinya pertama udah diberesin itu, settingan Instagram, halaman Facebooknya udah diberesin. Yang kedua, teman-teman tuh harus benar-benar tahu siapa sih targetingnya teman-teman. Makanya saya bahas yang kedua itu kemarin adalah customer profile, value professional Canva-nya teman-teman. Siapa targetingnya? Kalau Mbak Caca kan targetingnya orang mau umroh kah, ya kan Mbak? Orang-orang yang butuh e-book Ya. kah, guidance-nya orang ketika di sana gitu. Itu gurih banget, targetnya jelas banget itu. Nah, setelah yang ketiga, teman-teman saya ajarkan apa? Saya ajarkan untuk ini kan, untuk belajar buat ideas kan. Kalau masih ingat pelajaran kita yang meeting ketiga, ideas itu apa kepanjangannya? Ayo, ideas. Pada lupa. Inspire, discussion, entertain, education, attachment, and storytelling. Ya Storytelling. kan? Ya. Storytelling. Kalau karusel itu daging banget dia storytelling. Gitu. Dengan closingan yang terakhir jangan lupa ada CTA. Karena orang itu otak manusia itu emang kebiasaan minta diperintah sih. Jadi CTA tuh jangan ada tinggal. Kita mau dia minta dia komen atau kita mau minta dia klik link selengkapnya. Kalau saya dua-duanya komen cuan atau klik link selengkapnya gitu. Tuh, lobet, masya Allah. La haula wala quwata. Oke, sebentar ya. Saya ambil casan dulu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini ya. Bagusnya ini belajarnya offline banyak pilihan, nggak bisa langsung serap semua. Iya, bisa offline, bisa juga. Saya justru belajarnya banyak online, Bu. Bisa diulang-ulang, ya, gitu. Di Maluku nggak apa-apa, saya bisa datang ke Maluku kalau pesertanya cukup orangnya, ya kan? Kalau cukup orangnya bisa datang ke Maluku. Oke. Any question? Yang lain? Ibzan ada pertanyaan? Udah siap belum e-booknya kamu? Kemarin buat tracker apa? Tracker ya? Udah siap belum? Udah kelar belum produk digitalnya? Mbak Caca produk digitalnya udah kelar belum? Belum, Mbak. Belum. Belum juga ya, Masya Tunggu. Allah. La haula wala quwata illa billah. Sudah nyaris 2 buku. Ya tuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti admin saya buatkan kesimpulannya, sama saya share ada beberapa videonya. Nah, kalau pengen belajar tentang meta lebih dalam, bisa nggak baca? Bisa. Saya ada kelasnya khusus belajar tentang meta. Dari step by step, bahkan ada video yang bisa diputar-putar.
gitu. Atau Mbak Ica kemarin tuh ada nih yang kemarin muncul tiba-tiba ngejapri, Mbak Ica saya mau coaching one by one bisa nggak? Bisa. Coaching one by one sendiri, Zoom pribadi sama saya juga bisa. Bisa. Gitu ya. Nanti minta aja sama admin linknya. Atau nanti kita share aja linknya. Kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa, open kameranya dong. Open kameranya dong, guys. Kita foto dulu. Mana ini? Mbak Rahma, Mbak Caca, Mbak Nina, open kameranya dulu. Jaringan kayaknya jaringan saya jelek banget ya. Oke. 3, 2, 1. Belum. Baru muncul Mbak Rahma. Belum. Mbak Nina belum muncul. Sama Mbak Caca. Hibzan kenapa miring-miring tuh Hibzan? Good. Oke. Mbak Nina belum muncul nih. Padahal sudah dibuka, Mbak. Oh, jaringan saya berarti yang salah. Ya udah, saya foto aja ya. 3, 2, 1. Good. Saya tandain ini muka-muka yang rajin masuk kelas saya. Ini kalau nggak siap juga ibunya nggak tahu bilang lagi deh sayanya. Nggak tahu bilang lagi ya kan. Udah ditagih-tagih kayaknya sama sayanya tuh. Ya udah, akhirul kalam. Thank you for today. Yang hari ini udah belajar konsisten. Teman-teman yang pengen lanjut kelas metanya, nanti besok dikabarin sama admin kita untuk kelas khusus meta gimana belajarnya step by stepnya, nggak cepet-cepet kayak tadi kan. Mana tahu, aduh Mbak Ica, memusingkan tadi puyeng Mbak, susah gimana promosinya, pusingnya Mbak Rahma ya, Mbak Rahma dari Maluku ya, gitu. Atau Iya Mbak Mbak siapa Ica. pengen ikut dari awal lagi? Oh, kalau dari minggu depan saya ada di batch 2, teman-teman bisa ikut lagi dari awal. Oke. Thank you for today. Teman-teman yang udah 5 kali meeting belajar bareng saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang paling penting tuh apa? Praktek. Praktek ya. Kalau nggak Iya, praktek, nggak akan ada hasilnya. Kalau mau cepat nyampe betul. Masjidil Haram, ya harus praktek. Harus cuan. Ya. Betul. Gitu ya. Thank you for today and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.